Swastiastu, Tegusulan Pinulatai, salam sujudkan dan menempang. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Studi kasus yang pertama yaitu tentang topik kerja kolaboratif daring, pre-reader, dan kelelahan digital. Satu, mengapa kerja kolaboratif online sering tidak adil secara peran? Kerja kolaboratif daring sering tidak adil karena pembagian tugas yang tidak jelas, kurangnya pengawasan langsung, serta perbedaan tingkat motivasi dan literasi anggota kelompok. Dalam ruang daring, kontribusi individu sulit terpantau sehingga muncul fenomena pre-reader, yaitu anggota yang minim kontribusi tetapi tetap memperoleh nilai yang sama. Soal yang kedua yaitu bagaimana CSCW menjelaskan kegagalan atau keberhasilan kerja tim daring. CSCW yaitu singkatan dari Computer Supported Cooperative Work, menjelaskan bahwa keberhasilan kerja tim daring dipengaruhi oleh koordinasi yang jelas, pembagian peran yang transparan, media komunikasi yang tepat. Kegagalan terjadi ketika teknologi hanya digunakan sebagai alat tanpa strategi kolaborasi sosial atau aturan kerja dan akuntabilitas yang jelas. Soal yang ketiga yaitu dampak psikologis komunikasi digital terhadap relasi interpersonal. Komunikasi digital berbasis teks rentan menimbulkan salah tafsir emosi, konflik pasif-agresif, dan jarak emosional. Interaksi yang terus-menerus juga memicu kelelahan digital atau digital burnout, stres, dan menurunnya empati anggota antar kelompok. Lalu yang keempat, solusi realistis di dunia pendidikan. Pembagian tugas tertulis dan terukur, penilaian berbasis kontribusi individu, batas waktu komunikasi yang sehat, kombinasi komunikasi sinkron atau Zoom dan asinkron atau doc, edukasi etika kerja kelompok digital. Lalu ada studi kasus yang kedua tentang topik tes psikologi online dan fenomena self-diagnosis. 1. Apakah tes psikologi online dapat dianggap valid secara ilmiah? Sebagian besar tes psikologi online tidak valid secara ilmiah karena tidak melalui standar psikoterapi, tidak diawasi profesional, dan sering disederhanakan untuk kepentingan konten. Tes tersebut hanya bersifat indikatif, bukan diagnostik. Nomor 2 yaitu resiko psikologis dari self-diagnosis digital. Nomor 1 yaitu salah persepsi terhadap kondisi mental. Yang kedua, kecemasan berlebihan. Yang ketiga, labeling diri yang keliru. Yang keempat, menunda penanganan profesional. Yang kelima, normalisasi gangguan mental tanpa pemahaman klinis. Yang ketiga, batas etika konten kesehatan mental di internet. Konten kesehatan mental seharusnya tidak menyimpulkan diagnosis, menyertakan disclaimer, mengarahkan ke tenaga profesional, tidak mengeksploitasi kerentanan psikologis audiens. Yang keempat, implikasi bagi anak usia sekolah dan peran guru. Anak usia sekolah rentan meniru dan mempercayai konten viral. Guru akan sangat berperan penting di dalam hal ini. Yang satu, literasi kesehatan mental. Yang kedua, edukasi berpikir kritis. Yang ketiga, memberi pemahaman bahwa diagnosis harus oleh ahli. Yang keempat, menjadi pendamping emosional yang aman. Yang terakhir, studi kasus yang ketiga tentang topik AI, plagiarisme terselubung, dan krisis integritas akademik. Soal yang pertama, apakah penggunaan AI otomatis termasuk plagiarisme? Penggunaan AI tidak otomatis termasuk plagiarisme, tetapi menjadi pelanggaran etika akademik jika digunakan tanpa pemahaman, menggantikan proses berpikir pribadi, tidak diakui sebagai alat bantu. Lalu yang kedua, di mana batas etika akademik dalam pemanfaatan teknologi? Batas etika terletak pada AI sebagai alat bantu, bukan pengganti berpikir.
Lalu transformasi penggunaan, keaslian gagasan tetap berasal dari penggunaan. Nomor 3, dampak jangka panjang bagi dunia pendidikan. Penurunan kemampuan berpikir kritis, krisis kejujuran akademik, pergeseran makna belajar dari proses ke hasil. Namun, jika dikelola dengan baik, AI dapat meningkatkan kreativitas dan literasi digital. Yang keempat, sikap ideal mahasiswa dan pendidik terhadap AI. Sikap mahasiswa terhadap AI yaitu kritis, jujur, dan bertanggung jawab. Sementara seorang pendidik adaptif, memberi panduan etis, dan mendesain tugas berbasis refleksi serta pemikiran orisinal. Lalu ada pula penutup. Kesimpulannya adalah teknologi digital dan AI membawa peluang besar sekaligus tantangan serius bagi dunia pendidikan. Tanpa etika, literasi, dan pendampingan yang tepat, teknologi dapat melemahkan integritas akademik dan kesehatan mental. Oleh karena itu, calon pendidik dan mahasiswa perlu berpikir kritis, bijak, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkannya. Terima kasih. Sekian dari saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om Sahai. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.